Menawan, cantik, ramah, santun, dan beradat. Begitulah gadis Dayak. Namun banyak stigma negatif yang dilabelkan oleh beberapa oknum yang tidak jelas motifnya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Gadis Dayak sesungguhnya sama seperti gadis pada suku lain umumnya di Indonesia. Hanya ada beberapa saja yang membedakan. Beberapa cerita negatif tentang gadis Dayak memang berbanding terbalik dengan apa yang sesungguhnya kita lihat di kampung tempat tinggal mereka. Berikut fakta tentang gadis Dayak sekarang dan zaman dahulu. Kegiatan di hutan menjadi kegiatan yang sangat digemari gadis Dayak, terutama yang tinggal di perkampungan Dayak di pedalaman. Kegiatan tersebut mereka lakukan salah satunya untuk mencari sayuran, dan kegiatan ini salah satu cara mereka berinteraksi antar sesama atau sebaya mereka. Sehingga selain mendapatkan sayuran, mereka juga bisa bersenda gurau satu sama lain. Biasanya bukan hanya sayuran yang mereka ambil, namun apa saja yang mereka dapati, sekiranya dapat dimakan atau berguna akan mereka ambil, misalnya batang tebu. Gadis Dayak dari zaman dahulu memang senang melakukan kegiatan di hutan. Gadis Dayak sangat nurut pada perkataan orang tua mereka, karena orang tua adalah cerminan bagi mereka, terutama dalam bertindak dan berperilaku. Sampai-sampai untuk menentukan pasangan hidup pada zaman dahulu tak jarang mengikuti pilihan dari orang tua. Urat Tuhannya dulu ditanya untuk badan di nape. Sagak dah urat Tuhan baras ka urat Tuhan boleh naik. Urat Tuhan dulu nanya anak yang kuat tadi. Sagaknya badai mau tadi. Balik. Pegang. Cuma dipinikin tamak sari di banang nangis dan menyuka saripe. Biasa saripe bantal dirabut. Sagak patone di nape undak biasa patone undak pulak kalau dapat tukar saripe. Galiknya ngarabut tak iya nggak jual bagalakat. Urak milik iya. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, beberapa hal sudah tidak berlaku lagi, dan tentu saja hal tersebut dapat dimaklumi. Misalnya dalam hal memilih jodoh untuk pasangan hidup tadi. Namun bukan dalam artian tanpa saran dan restu orang tua. Gadis Dayak tidak terlalu mementingkan pemakaian bahan kecantikan, apalagi yang tinggal di pedalaman. Bisa juga dimaklumi, mungkin bahan-bahan kecantikan yang beredar di pasaran sulit untuk dijangkau, sehingga mereka seadanya dalam berdandan. Namun hal tersebut tidak mengurangi kecantikan yang mereka miliki, sehingga
tak jarang gadis Dayak dikenal dengan kecantikan alami atau naturalnya. Selain dalam hal berdandan, gadis Dayak juga tidak terlalu memilih bahan dan cara berpakaian untuk berpenampilan, asalkan pakaian yang mereka kenakan layak dan sopan. Sehingga budaya tetap terjaga dengan baik, salah satunya budaya sopan santun. Hal tersebut dapat kita lihat di beberapa kampung Dayak yang masih kental dengan adat dan tradisi mereka. Sehingga pada zaman dahulu untuk berdiri di muka pintu saja dilarang oleh orang tua mereka, terutama pada anak gadis. Saudara, mungkin berbeda dengan perilaku gadis Dayak yang berada di pesisir perkotaan. Biasanya, gadis Dayak yang tinggal di pedalaman identik dengan perilaku pemalu, terutama pada lawan jenis atau laki-laki. Apalagi laki-laki tersebut adalah tamu dari luar. Hal tersebut tentu saja bukan karena mereka tidak percaya diri atau kampungan, namun bisa jadi karena beberapa hal dan bisa jadi dipengaruhi oleh perilaku para gadis Dayak pada zaman dahulu. Nala diri nang diri ko ade urat mata sendiri ingkang nak boleh ngumpul urat ni deh jangan kita hega urat misalnya nere ninjo bateri nama nere dangan lain keluar gitu. Saga ampu sa bateri nang bini dulu umpamanya nang laki nere nang bini nere nang bini baik luas gitu. Nah, saudara, semoga tayangan ini memberikan sedikit informasi tentang gadis suku Dayak. Dan bila terdapat perilaku di luar budaya orang Dayak, yaitu salah satunya budaya sopan, bisa jadi itu hanya sekedar mengatasnamakan saja. Dan pastinya itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sampai di sini perjumpaan kali ini, ikuti terus tayangan-tayangan menarik dari channel ini. Beri dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada pendapat atau saran. Mohon maaf bila ada salah kata. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam budaya.